Kalian pernah bayangin nggak sih apa yang sebenarnya ada di bawah laut tropis kita yang biru itu? Itu bukan cuma air loh, tapi sebuah dunia lain yang penuh keajaiban, yang sayangnya sekarang lagi terancam. Nah, kali ini yuk kita bareng-bareng ngintip harta karunnya, lihat bahaya apa saja yang mengintai, dan yang paling penting, kita cari tahu apa masih ada harapan buat masa depan laut kita. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget ya buat ngegambarin laut tropis. Jadi ini tuh bukan sekedar hamparan air asin yang luas. Sama sekali bukan. Ini tuh dunia yang hidup, yang bernapas. Setiap potongan terumbu karang, setiap helai lamun itu semua punya peran penting. Ibaratnya mereka itu musisi dalam satu orkestra kehidupan yang luar biasa indahnya. Oke, jadi kenapa sih ekosistem ini penting banget buat kita semua? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Karena ini bukan cuma soal keindahan pemandangan, tapi ini soal kelangsungan hidup kita loh. Jadi gini, laut tropis kita ini tuh kayak punya 3 pekerjaan super penting sekaligus. Pertama, dia itu kota super sibuk di bawah air, jadi rumah buat jutaan jenis makhluk hidup. Banyak banget. Kedua, dia juga dapur raksasanya dunia. Nelayan, masyarakat pesisir, jutaan orang bergantung hidup dari sini. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Laut itu paru-paru biru planet kita. Dia menyerap karbon dioksida, bantu jaga iklim kita tetap stabil. Intinya simpel aja, kita bisa sehat kalau laut kita juga sehat. Tapi sayangnya surga bawah laut yang indah ini lagi dalam bahaya besar. Ada 2 musuh utama yang lagi menyerang habis-habisan. Dan kita semua harus paham betul seberapa serius ancaman ini. Terus apa sih sebenarnya musuh-musuh ini? Ini bukan monster-monster di film ya. Ancaman ini nyata banget, dan yang paling mengerikan, seringkali kita sendiri yang menciptakannya tanpa sadar. Oke, ini dia biang keladinya, asidifikasi laut dan tumpahan minyak. Dua-duanya sama-sama bahaya, tapi caranya beda. Asidifikasi itu kayak pembunuh diam-diam. Dia mengubah susunan kimia air laut pelan-pelan, gara-gara polusi udara. Nggak kelihatan, tapi merusak dari dalam. Nah, kalau tumpahan minyak, ini serangan fisik yang brutal, langsung kelihatan, langsung merusak, dan meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Yuk kita bahas sedikit soal asidifikasi laut ini. Gampangnya gini deh, bayangin laut kita itu kayak spons raksasa yang tugasnya menyerap karbon dioksida dari udara. Masalahnya, sekarang sponsnya itu udah kepenuhan, udah jenuh. Akibatnya, air laut jadi makin asam. Coba deh bayangin, kamu mau bangun rumah, tapi semennya rapuh. Nah, itulah yang dialami terumbu karang dan hewan-hewan bercangkang sekarang. Sulit banget buat mereka bertahan hidup. Dan yang bikin makin ngeri, masalah-masalah ini tuh nggak datang sendirian. Mereka saling berhubungan, memicu efek domino yang, bisa menghancurkan semuanya. Satu jatuh, semua ikut jatuh. Begini rantai kehancurannya. Pertama, polusi dan asidifikasi makin parah. Airnya jadi beracun. Terus makhluk hidup di dalamnya jadi lemah. Karang jadi putih atau bleaching, lalu mati. Hewan lain juga ikut sekarat. Nah, pas rumah mereka hancur, ya udah, seluruh rantai makanan jadi kacau balau. Ini benar-benar kekacauan ekologis dan dampaknya itu sampai ke kita juga loh di darat. Dan bagian paling sedihnya, nggak semua penghuni laut bisa kabur dari bencana ini. Perubahannya terlalu cepat, terlalu ekstrim buat mereka. Jadi buat yang nggak bisa pindah atau beradaptasi, ya sudah, ini akhir dari cerita mereka. Yang tersisa cuma kekosongan di tempat yang dulunya penuh warna dan kehidupan. Oke, cukup ya cerita suramnya, karena ini belum selesai. Ini bukan akhir dari segalanya. Justru di tengah semua kerusakan ini, ada harapan. Beneran ada kok. Ada solusi-solusi nyata, dan kita semua punya peran dalam perjuangan buat menyelamatkan laut kita. Dan aksi nyata ini sudah berjalan loh. Ada pahlawan-pahlawan di luar sana yang lagi menanam ulang hutan bawah laut kita. Mereka melakukan transplantasi karang dan lamun. Ada juga banyak relawan yang rela kotor-kotoran, turun langsung membersihkan pantai dan laut dari sampah. Dan yang nggak kalah penting, ada usaha buat menutup keran polusinya langsung dari sumbernya. Setiap aksi ini adalah langkah maju menuju laut yang sehat lagi. Nah, ini nih yang jadi pesan utama kita hari ini. Ini bukan cuma tugasnya pemerintah, atau aktivis, atau ilmuwan saja. Ini tanggung jawab kita semua. Bareng-bareng. Kekuatan terbesar untuk perubahan itu ada di tangan kita semua. Kalau kita bergerak bersama. Jangan pernah
Sekalipun berpikir kalau tindakan kecilmu itu nggak ada artinya. Satu botol plastik yang tidak kamu pakai, satu kali kamu memilih beli ikan dari sumber yang berkelanjutan, itu semua adalah suara dukungan buat laut. Sekarang bayangkan, kalau jutaan orang melakukan hal yang sama, suara-suara kecil itu bakal jadi gelombang perubahan yang dahsyat banget. Jadi, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Ini kan bukan cuma soal menyelamatkan laut untuk kita nikmati sekarang ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa memastikan kalau anak cucu kita nanti masih bisa lihat keajaiban ini? Masih bisa bergantung hidup pada laut sama seperti kita sekarang? Jawabannya dimulai dari kita, dari sekarang. Selamatkan lautan kita, yuk kita jadikan ini bukan cuma slogan kosong, tapi komitmen kita bersama. Terima kasih.